Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah merek kayak Nike bisa terasa begitu personal dan nyambung banget sama kita? Nah, jawabannya ada di dalam filosofi mantan CMO-nya, Greg Hoffman, yang ia tulis di buku Emotion by Design. Yuk kita coba bedah bareng-bareng idenya. Setelah bertahun-tahun di Nike, Hoffman sadar satu hal yang paling mendasar. Semua kampanye ikonik, semua produk legendaris, semuanya itu kalau ditarik benang merahnya cuma soal satu hal, emosi. Ya, itulah intinya. Nah, inilah yang dia sebut emosi berdasarkan desain. Ini bukan sekedar slogan keren loh, ini adalah sebuah strategi, kemampuan buat menciptakan ikatan emosional yang kuat banget, sampai-sampai audiens tuh nggak cuman beli produk, tapi mereka membeli sebuah keyakinan. Tapi ide brilian ini tuh nggak lahir di ruang rapat yang mewah, sama sekali bukan. Ide ini lahir dari sebuah persimpangan jalan, waktu Hoffman masih jadi seorang desainer muda yang, ya harus bikin pilihan besar yang menentukan karirnya. Oke, coba bayangin situasinya. Di satu sisi ada Walker Art Center, tempat yang prestisius, dunia seni yang serius, terhormat. Di sisi lain ada tim desain citra Nike, sebuah dunia yang katakanlah lebih kacau, penuh candaan dan berani banget buat mendobrak aturan. Dan dia memilih Nike. Kenapa? Karena dia sadar seni di galeri mungkin bisa mengubah cara pandang segelintir orang. Tapi Nike itu membentuk budaya, menggerakkan jutaan orang, dan bikin mereka merasa jadi bagian dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Nah, dari pengalaman memilih budaya di atas seni murni inilah lahir prinsip pertamanya. Keunggulan sejati itu datang dari kemampuan buat melihat dunia dengan cara yang beda dari orang lain. Inspirasinya datang dari tempat yang gak disangka-sangka. Pelatih basket legendaris Coach K. Dia pernah bilang ke tim Nike, dalam olahraga dan bisnis, keunggulan terbesar itu bukan otot, tapi mata. Kemampuan buat melihat peluang yang dilewatkan sama orang lain. Jadi gimana caranya melatih mata ini? Tim Nike didorong buat cari inspirasi dari sumber-sumber yang paling aneh. Serius, mulai dari dengerin pemburu Bigfoot, belajar dari pembuat pedang Jepang, sampai ngobrol sama Marie Kondo. Logikanya sederhana banget. Kreativitas sejati itu lahir dari tempat yang nggak pernah dilirik sama kompetitor. Oke, jadi punya visi yang unik itu penting banget. Tapi visi tanpa keberanian buat bertindak, yang nggak ada artinya kan? Nah, ini membawa kita ke pilar kedua dari filosofi Hoffman. Berani mengambil risiko supaya bisa dikenang. Dan ini bukan melulu soal budget jutaan dolar loh. Coba kita mundur jauh ke belakang, ke Piala Dunia 1994. Waktu itu, Hoffman dan timnya cuma punya budget yang super minim buat ngenalin merek sepak bola Nike yang waktu itu belum ada apa-apanya. Solusinya gimana? Bukan iklan mahal, tapi sebuah van kargo tua yang mereka namain Stinky. Mereka keliling negeri, bukan buat pasang baliho besar, tapi buat interaksi langsung, tatap muka. Stinky ini jadi bukti kalau kreativitas yang cerdik itu jauh lebih powerful daripada anggaran yang gede. Semangat dari fans Stinky ini ternyata nggak pernah mati. 20 tahun kemudian, budaya berani ambil risiko yang sama melahirkan The Last Game. Sebuah film animasi berdurasi 5 menit penuh buat Piala Dunia 2014. Gila kan? Durasi sepanjang itu untuk sebuah iklan belum pernah ada sebelumnya. Dan yang paling keren, pesan dari film itu bahwa bermain aman adalah risiko terbesar justru jadi cerminan dari etos Nike itu sendiri. Pesan moralnya jelas, kalau mau jadi ikonik, Anda nggak bisa terus-terusan main di zona nyaman. Nah, semua prinsip ini, visi, resiko, dan emosi, akhirnya diuji dalam satu kampanye yang bakal mengguncang dunia, Dream Crazy, bersama Colin Kaepernick. Waktu ketemu tim Nike, Kaepernick punya satu syarat yang nggak bisa ditawar. Ini bukan soal dirinya, tapi soal perjuangannya. Kenapa dia berlutut? Seketika itu juga, tantangannya berubah. Ini bukan lagi soal jualan sepatu. Ini soal mengambil sikap atas isu sosial yang paling memecah belah saat itu. Dan hasilnya adalah kalimat yang kita semua tahu ini. Inilah puncak dari emosi berdasarkan desain. Sebuah resiko yang luar biasa besar yang didasari sama empati yang mendalam dan akhirnya menciptakan ikatan emosional yang paling kuat dengan audiens yang punya nilai yang sama. Jadi pada akhirnya pelajaran dari perjalanan Hoffman ini jauh lebih dalam dari sekedar iklan atau pemasaran. Ini soal warisan.
merek-merek terhebat itu nggak cuma menciptakan kenangan yang sesaat. Tujuannya adalah membangun warisan yang abadi. Caranya dengan memanusiakan merek Anda. Dengan menciptakan karya yang bisa terhubung secara emosional dan tetap relevan, bahkan bertahun-tahun setelah kampanyenya selesai. Dan pertanyaan ini bukan cuma buat merek-merek besar loh, tapi juga buat kita semua. Buat siapapun yang ingin membuat dampak lewat perjalanan kreatifnya masing-masing.